Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang-orang berpendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Okay, why'd you run away? Can we not talk about that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan peran digitalisasi sekolah terhadap mutu pendidikan. Konsep digitalisasi sekolah. Pengertian digitalisasi sekolah adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari proses pembelajaran, administrasi sekolah, interaksi antara guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah, hingga manajemen sekolah. Konsep ini melibatkan transformasi yang menyeluruh dari metode pengajaran yang semula konvensional menjadi model yang lebih interaktif, responsif, dan berorientasi pada teknologi. Tujuan digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pendidikan secara menyeluruh, mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju. Manfaat digitalisasi sekolah. Nah, di sini ada beberapa digitalisasi sekolah. Yang pertama itu untuk meningkatkan aksesibilitas, yang kedua meningkatkan keterlibatan siswa, yang ketiga proses administrasi menjadi lebih efisien, yang keempat memungkinkan kolaborasi guru yang lebih efektif, dan yang kelima meningkatkan keterlibatan orang tua siswa. B. Peran digitalisasi terhadap pendidikan. Digitalisasi sekolah merupakan suatu konsekuensi logis dari perubahan zaman, sehingga adaptasi untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi mutlak dibutuhkan. Teks paragraf penerapan digitalisasi sekolah dapat dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut. A. Penggunaan aplikasi pembelajaran sekolah menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis mobile atau web untuk memberikan materi, tugas, dan ujian kepada siswa. Yang B. Pemanfaatan perangkat teknologi dalam kelas, penggunaan kontemporer, smartphone, tablet, atau perangkat teknologi lainnya sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif di dalam kelas. Yang C. Pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, untuk mendukung kesuksesan di era digital, sangat diperlukan basis keterampilan dalam era digital yang meliputi keterampilan berpikir kritis, problem solving, komunikatif, dan kolaboratif. Adapun peran digitalisasi sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan adalah meningkatkan kualitas pembelajaran siswa, pemanfaatan teknologi informasi, dan perangkat lunak pendidikan yang interaktif disajikan dalam digitalisasi sekolah. Teknologi akan memperkaya pendidikan melalui integrasi teknologi dalam kelas tradisional, di mana teknologi ini berfungsi sebagai sumber daya yang baik untuk pendidik dalam menunjang proses pembelajaran. Membekali siswa dengan 4 kemampuan kreatif, komunikatif, berpikir kritis, dan kolaborasi. Di era globalisasi mempunyai dampak yang sangat signifikan dalam setiap aspek kehidupan. Dunia pendidikan dituntut untuk mampu menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai 4 kemampuan. Yang pertama itu kreatif, yang kedua komunikatif, yang ketiga berpikir kritis, dan yang terakhir kolaboratif. Seiring pengaruh zaman dan media sosial, berdampak melemahnya karakter di lingkungan pendidikan. Korban perundungan guru dan teman-temannya di sekolah. Selain menggelar aksi, siswa yang mengalami perundungan hingga kakinya diamputasi itu yang membentak gurunya ini viral di media sosial sejak Selasa lalu. Siswa SMP di Bandung, Jawa Barat berlanjut. Perubahan ini membawa dampak besar. Kekerasan mulai muncul. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar menjadi ruang berpotensi terjadinya kekerasan. Namun, harapan tidak hilang. Kita bisa memperbaiki situasi ini. Langkah pertama adalah membangun kembali karakter melalui perwujudan profil pelajar Pancasila. 80% satuan pendidikan telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka.
Program ini mengembangkan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional murid, baik melalui alokasi waktu khusus maupun terintegrasi dengan proses pembelajaran. Perlahan tapi pasti, indeks karakter siswa mulai meningkat. Langkah kedua, kita perlu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan aman. Saat ini, 93% satuan pendidikan telah memiliki tim pencegahan dan penanganan kekerasan dan 84% pemerintah daerah sudah membentuk satuan tugas untuk mengatasi kekerasan di sekolah. Di perguruan tinggi, seluruh PTN dan 70% PTS telah memiliki Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, 95% Satgas bersedia lagi menjadi Satgas PPKS dan sebagian besar telah mendapatkan dukungan dari pimpinan perguruan tinggi dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sejak tahun 2021, Kemendikbudristek juga telah bekerja sama dengan UNICEF untuk menerapkan program pencegahan perundungan di satuan pendidikan atau Program Roots Indonesia pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Program ini telah menjangkau 33.777 satuan pendidikan yang tersebar di 509 kabupaten atau kota di 38 provinsi, melibatkan murid sebagai agen perubahan, dan sampai dengan saat ini terbentuk 173.240 agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan anti kekerasan di sekolah. Udah nggak berantem lagi, makin dekat sama guru, jadi kalau dia ngiseng tinggal dilaporin, jadi nggak usah takut lagi sama anak yang nakal di sekolah. Banyak yang jadi lebih peduli, lebih empati sama keadaan yang gak benar. Banyak juga anak-anak yang dulu sering dibully, sekarang bisa nunjukin semua bakatnya tanpa takut lagi. Semenjak ada Satgas PPKS, kondisi jauh lebih kondusif, karena kita memiliki akses mudah untuk melapor. Ini membuktikan bahwa dengan sinergi yang baik antara murid, guru, dan orang tua, kekerasan bisa dicegah dan karakter terus diperkuat. Masa depan pendidikan kita bergantung pada kerjasama ini. Dengan program-program yang tepat dan dukungan dari semua pihak, kita bisa membentuk generasi yang kuat, berbudi pekerti, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Karena setiap anak berhak atas pendidikan yang bermutu, lingkungan yang aman, dan karakter yang kuat. Setiap anak berhak belajar di lingkungan aman dan nyaman, tumbuh dengan karakter yang kuat dan cemerlang. Indonesia Emas 2045 bukan sekedar angan, tapi nyata kita wujudkan. Bersama kita bangun generasi cerdas berkarakter demi masa depan yang gemilang. Kesimpulannya, dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa digitalisasi sangat penting dalam dunia pendidikan. Dengan kebutuhan ilmu yang semakin meningkat, teknologi sangat membantu peserta didik. Tidak hanya itu, digitalisasi sangat membantu dalam dunia pendidikan, yakni dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta mengembangkan keterampilan siswa atau kreatif, komunikatif, berpikir kritis, dan kolaboratif. Adapun dalam menunjang program pemerintah Merdeka Belajar, digitalisasi menjadi salah satu unsur yang berperan penting.